Oke, kita sampai di lab yang terakhir untuk modul Windows Operating System yaitu lab 1.3.13 yaitu Monitor dan Manage System Research in Windows. Oke, ini sudah terbuka ya labnya. Di sini kita terbagi menjadi 3 part lagi. Kita akan mempelajari atau menggunakan administrative tools to monitor and manage Windows System Research. Oke, part satunya itu starting and stopping the routing and remote access service. Part 2-nya working in the computer management utility. Lalu yang terakhir configuring administrative tools. Di sini kita direkomendasikan untuk menggunakan Windows PC dengan internet access. Oke, yang pertama, kita akan starting dan stopping the routing and remote access service. Di sini kita akan mengeksplor apa yang terjadi ketika service itu dijalankan dan diberhentikan. Lalu di part ini juga kita akan melihat routing dan remote access. Di sini kita juga akan menggunakan routing dan remote access service sebagai contoh dari service-nya. Lalu di service ini juga diperbolehkan atau allows the local device to become a router or remote access server. Langkah pertama, kita diminta untuk membuka control panel lalu mengklik Network and Sharing Center. Note-nya, kalau control panelnya dalam view by kategori, kita diminta untuk change menjadi large icon atau small icon ya. Jadi kita buka dulu control panel, bisa kita search. Kita open. Oke, ini udah view by small icon ya. Ini kita split screen saja. Oke. Kita diminta untuk membuka Network and Sharing Center. Ada di sini ya. Oke. Lalu kita minta untuk change adapter setting in the left pane. Oke, di sini ada 4 ya. Ada 4 router atau adapter di sini. Oke. Reduce the size window and leave it open. Segini sepertinya cukup, tapi kita seperti itu. Tetap terbuka ya. Lalu kita kembali ke control panel untuk membuka administrative tool. Kita kembali ke control panel. Nah, ini administrative tool ini di sini dia punya namanya Windows Tools. Oke, ini dia. Ini kita ganti list ya. Oke. Di Windows Tool ini atau Administrative Tools ini kita diminta untuk double klik di Performance Monitor. Di sini ya. Ini kita double klik. Lalu under Monitoring Tool, ini kita kecilin size-nya, kita taruh sini. Lalu kita diminta untuk di Performance Monitor window, kita make sure Performance Monitor ini ada di under Monitoring Tools di bagian kiri panelnya. Berarti sini ya, ini sudah benar. Lalu ada performance monitor di bawahnya. Lalu kita diminta untuk memfreeze display-nya dengan cara di pause button. Lalu kita klik kanan untuk meng-clear graph-nya. Ini kita clear, tapi kita biarkan window ini terbuka. Oke. Kita kembali lagi ke Windows Tool atau Administrative Tool. Lalu select service di sini. Kita cari dulu di mana dia. Oh, ini ya. Lalu kita double klik. Ini kita split screen supaya kita punya clear view ya tentang kontennya. Kita scroll down untuk diminta cari routing dan remote access. Lalu nanti setelah kita temukan kita double klik. Nah, ini sudah abjad ya. Kalau memang belum abjad, diklik saja name-nya. Nanti dia akan menyortir sendiri. Routing and remote access. Ini dia. Nah, ini kita double klik. Lalu in the routing kita diminta startup type-nya dari disable kita ubah menjadi manual lalu kita klik apply. Sebelumnya disable ini kita klik manual lalu kita apply. Maka di sini bisa kita lihat start button-nya muncul ya. Lalu kita kembali lagi ke performance monitor lalu kita unfreeze display, kita play.
Lalu kita kembali ke sini. Routing and remote access-nya kita klik. Lalu kita diminta untuk start ya. Lalu kita minta untuk start. Kita start. Oke, langkah selanjutnya ketika di start kita diminta untuk lihat ke network connection window untuk melihat adakah perubahan di sana. Ini ya. Oke, ini kita lihat ini berubah ya atau ada yang baru di sini ada yang muncul yaitu incoming connection local area connection network configuration setelah di start ya. Jadi what changes appear muncul kita ketik muncul incoming connections local area connection network 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 apa ini namanya ya configuration. Oke, sudah navigate to routing dan kita diminta ke remote access property yang tadi. Eh, sebentar. Nah, ini ya. Ini kita diminta untuk stop. Lalu ketika di stop kita lihat lagi di sini. Oke. Ketika di stop yang tadi si incoming connection local area connection network configuration-nya ini hilang. Hilang. Setelah di stop. Oke. Navigate kita ke performance monitor lagi. Lalu freeze displaynya. Which counter is being record the most in the graph. Look at the graph color. Oke, ini grafnya berwarna merah, maka kita lihat di sini keterangannya untuk yang berwarna merah itu dia sedang mengcounter prosesor. Sebentar, ini kita expand dulu mungkin ya. Nah, ini sedang mengcounter prosesor time ya. Jadi ini kita bisa tuliskan dia sedang mengcounter prosesor. Oke, kita lanjut. Klik the change graph type drop down. Oke, sebentar. Klik the change graph type drop down. Ini di sini, lalu kita diminta untuk select report. Nah, the display change to report view bisa dilihat what values are displayed by the counter. Counter ini menunjukkan value dari processor time-nya yaitu 5752. Bisa kita tulis muncul prosesor information dengan prosesor time-nya yaitu 5752. Ini jawabannya berbeda-beda ya di setiap komputer. Lalu kita klik routing and remote. Tadi klik routing and remote. Ya, ini. Lalu kita startup type-nya kita klik ke disable. Lalu kita oke. Dan klik ke service window. What is the status startup type for routing and remote access? Nah, ini kita seperti ini. Sampai kelihatan statusnya ya. Nah, routing and remote access statusnya itu adalah
Status and startup-nya yaitu di disable. Tadi ketika kita change ke manual, maka status startup-nya menjadi manual. Lalu ketika kita disable, maka startup type-nya menjadi disable ya. Disable maka statusnya blank. Mungkin kita tulisnya seperti ini aja ya. Blank dan juga startup type-nya disable. Oke. Klik the performance monitor. Oke, kita klik unfreeze icon to start recording, lalu close all open windows you open during step 1. Jadi step 1 sudah selesai, kita bisa close semuanya. Oke. Nah, yang kedua yaitu working in the computer management utility. The computer management is used to manage local or remote computer. Tools yang gunakan di utility ini dijadikan 3 kelompok, yaitu sistem tools, storage, dan juga service dan aplikasi. Yang pertama kita diminta untuk membuka control panel, lalu administrative tools atau yang tadi jadi berubah lama, lalu secara computer management, lalu di computer management window-nya nanti kita akan expand 3 kategorisnya by clicking on the arrow next to the system tool. Oke, kita buka dulu. Control panel. Lalu kita diminta untuk membuka Windows Tool. Oke. Kita ganti ke list list saja. Nah. Lalu kita diminta untuk membuka komputer manajemen. Expand the 3 categories by clicking on the arrow next to system tools. Ini ya. Lalu kita diminta untuk klik the arrow dari event viewer, kita expand. Oke, sudah. Lalu kita diminta untuk membuka Windows Log lagi, lalu kita klik sistemnya. Oke, sudah kebuka. Oke, selanjutnya kita minta event properties-nya, klik down arrow, locate routing, you should find 4 events. Kita harus menemukan 4 event that describe order starting. Oke. Berarti ini satu event. Kita buka di sini. Lalu ini ada 2 event. Lalu ini ada event yang ketiga. Ini ada event yang keempat. Jadi kita sudah menemukan ya 4 event dengan description yang berbeda-beda. Oke, ini dia. Kita close. Setelahnya, ini jawabannya bervariasi ya. Kalau tadi kita tulisnya seperti ini aja. The start of type. Sampai sebut lokal. Oke. Lalu kita diminta untuk close all windows. Oke, kita selanjutnya di part 3 yaitu configuring administrative tools. Di rest of this lab kita akan mengkonfigurasi advanced administrative tool features dan juga monitor gimana ini memberikan efek kepada komputer. Oke, yang pertama kita diminta untuk membuka control panel, lalu ke administrative tool atau Windows Tools, dan juga klik performance monitor. Ini kita split screen dulu. Ini ya langkah yang ini, kita diminta untuk membuka control panel. Lalu setelahnya kita diminta untuk performance monitor. Setelah kita klik Windows Tools-nya dulu. Nah, ini. Lalu kita setlist. Nah, kita diminta performance monitor. Ini dia. The performance monitor Windows Open expand data collector set. Nah, ini kita expand. Lalu kita klik write user define, kita new
data collector set. Nah, di sini kita diminta untuk membuat data collector set dengan nama memory logs dan juga select menjadi create manual. Kita next, lalu what type of data, di sini kita harus mengecek performance counter box-nya. Lalu kita next, which performance counter would you like to log? Nah, ini langsung aja kita klik add. Nah, di sini kita diminta dari list yang ada, kita cari memori di sini. Lalu kita klik yang available M bytes. Lalu klik add sampai ada di panel kanan, lalu kita klik OK. Nah, ini kita sampel intervalnya kita ganti menjadi 4 detik. Lalu kita klik next. Selanjutnya kita diminta untuk di mana kita akan menyimpan data ini, lalu kita disuruh untuk klik browse, lalu kita cari local disk C, lalu kita klik folder perflogs, oke. Ini sudah di local disk C, lalu kita di perflogs, lalu kita oke, lalu ada konfirmasi seperti ini, kita klik next, lalu kita klik finish. Oke, expand user define. Lalu ada memory logs di sini, right click, lalu kita select properties. Nah, di sini di dalamnya ada change log formatnya menjadi ini, bentar. Oh, ini. Oke, selanjutnya di sini kita diminta untuk setelah mengklik memory logs-nya, kita klik data kolektornya, lalu kita klik kanan, kita properties. Di sini log formatnya kita minta dari binary kita jadi comma separate, lalu klik di file tab-nya. What is the full path name to the example? Ini ya. Namanya ini di folder C, di hard disk, lokal disk C, di folder Terflux, dan juga di desktop, dan ini penjelasannya. Lalu kita klik OK. Dan di sini kita diminta select the memory logs icon on the left pane of the performance monitor window. Kita diminta untuk klik. Nah, ini kita diminta untuk klik green arrow ini. Lalu kita melihat adanya panah hijau di sini muncul setelah kita klik arrow hijaunya. To force the computer, kita diminta untuk membuka dan menutup browser. Kita buka, lalu kita tutup. Lalu kita diminta untuk memberhentikannya dengan cara mengklik black square-nya. Oke. What change do you notice for the memory logs icon? Setelah kita berhentikan, kita lihat di sini tidak ada lagi ya, berarti green arrow menghilang setelah ini apa namanya? Proses diberhentikan setelah mengklik black square. Jadi setelah diklik black square, tanda green arrow yang ada di memory logs ini hilang. Nah, setelahnya kita diminta untuk membuka local disk C, lalu ke perflogs, lalu kita lihat folder yang ada timestamp seperti ini. Kita buka dulu dari sini.
Kita ke disk PC, nah ini dia, Vlogs, nah ini sudah ada ya, desktop file foldernya, lalu kita diminta untuk double klik untuk membuka, lalu kita continue, di sini ada file yang bernama data collector 01, lalu kita diminta untuk membuka, kita buka di Notepad. Nah, ini dia untuk tampilan dalamnya dan ditanya untuk di bagian kolom paling kanan ini menjelaskan apa. Ini kita bisa lihat di kolom paling kanan ini ada namanya available MB. Oke, setelah itu kita diminta untuk close, lalu kita ke performance monitor lagi, kita right click memory logs-nya, lalu kita delete. Yes. Nah, setelahnya performance monitor confirm delete. Yes, kita diminta untuk kembali lagi ke local disk C, lalu kita diminta untuk menghapus file ini. Kita delete. Oke. Dan setelahnya sudah selesai untuk lab, monitor, dan manajemen sistem resource in Windows. Jadi sudah kita selesaikan semua dan sudah terjawab semua pertanyaannya. Jadi untuk lab operating system di modul 1 Windows Operating System ini sudah selesai, sudah dikerjakan 5-5-nya. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.